Ya saya punya duit nih, duitnya miliaran, masa gua nggak boleh masuk, nggak boleh naik? Ya, bukan itu masalahnya. Masalahnya karena memang sudah distandarisasi menggunakan Tap and Go. Duit miliarannya taruh kartu dulu. Iya, taruh kartu dulu, baru masuk. dan kartunya juga bukan sembarang kartu yang memang sudah distandarisasi untuk itu. Iya. Maksud saya termasuk lesson phone itu. Iya, berarti kan harusnya si penumpangnya ini kan ngambilnya ke lost and found kan? Iya, betul. Hitung itu kan. Betul. Tapi pada saat dia ngambil, tumblernya udah nggak ada. Padahal semalam ketika ditemuin, tumblernya masih ada di foto itu. Berarti kan sebenarnya ada kehilangan di situ. Iya betul, berarti fasilitas lost and found-nya kan nggak secure, Iya. nggak aman. Tapi masalahnya adalah itu akhirnya nggak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan akhirnya malah si personal penumpangnya ini. Gitu. Harusnya yang jadi pembahasan itu. Iya. Jadi yang harusnya aware adalah orang-orang itu. Orang-orang sekitarnya gitu. Cara membantunya bukan dengan protes begitu. Iya gitu. Cuman sekarang mungkin karena orang tuh seneng banget bikin sesuatu yang viral, jadi akhirnya apa-apa pengen diviralin gitu. Oke. Nah sekarang yang masalah Citylink. Oke. Ini kan agak cukup ramai juga nih. Tapi kalau nggak salah si yang punyanya udah ini ya, udah close ya. Iya, iya. Dari ininya ya. Seingatku ada pembahasan di thread ya. Iya. Terus saya ikut komentar, tapi ternyata komentar dibatasi. Baru beberapa hari kemudian di-accept oleh si original posternya yang mengeluhkan kejadian ini. Dan tapi dalam situasi diskusinya udah selesai, udah reda, gitu. Jadi akhirnya nggak ada tanggapan lah, intinya begitu. Tapi ini menjadi catatan penting gitu ya. Balik lagi, ini adalah masalah ekosistem. Ya, jadi kita harus ngelihat bahwa online check-in itu adalah channeling atau extension dari layanan check-in. Di mana menurut regulasi layanan check-in itu ya yang di desk check-in itu. Kalau secara regulasi itu? Iya. Karena aturannya regulasi penerbangan check-in itu harus on desk. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Oke. Untuk diperiksa identitas, diperiksa bawaannya, ya. Diperiksa kelengkapan dokumennya. Ya. Kalau dia berpergian ke luar negeri, betul. Dicek paspor, ya, bahkan visanya segala macam, untuk menjamin bahwa maskapai itu bertanggung jawab terhadap lagi-lagi kenyamanan dan keamanan si penumpang. Nah, sebelum dia memulai perjalanannya itu. Iya. Ya, kan salah satu aspek kenyamanan itu dan keamanan itu ketika dia melewati gerbang pemeriksaan, dia melewati checkpoint. Jadi pada saat check-in itu dia memastikan. Makanya di checkpoint juga ditanyakan, ada barang berbahaya? Ada. Padahal itu baru check-in. Kenapa harus ditanyain begitu? Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang lebih penting lagi. Bahwa layanan check-in itu memastikan bahwa maskapai itu sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap kondisi yang menyertai calon penumpang. Nah itu yang sempat yang akhirnya sempat rame. Jadi ya beberapa netizen kita ngomong, ya aku nggak mau bilang sosokan atau apa, bilang katanya kan harusnya bisa pada saat dia booking kan dia masukin umur tuh. Ya kan harusnya kan bisa tuh ketahuan dong. Harusnya algoritmanya bisa ngebaca dong bahwa ini adalah seorang anak yang harus didampingi sama ibunya, apalagi dalam satu kode booking gitu. Harusnya bisa dong kursinya disamain. Cuma kan ada lagi yang ngomong netizen gitu yang expertnya lah di grup itu. Dia bilang, "Loh, kalau ternyata kondisinya udah nggak ada kursi yang berderet berdua gimana?" Karena itu kan
orang online check-in itu kan kursinya random kan? Ya. Ya kan? Oke nih, ini ketahuan nih teridentifikasi bahwa ini adalah ibu dan anak. Tapi pada saat itu nggak ada kursi yang available buat yang sebelahan gitu. Ada yang sebelahan tapi itu kursi yang udah berbayar. Kan nggak mungkin yang orang yang berbayar disuruh geser gitu. Nah, makanya kan banyak netizen yang bilang nyaranin bahwa harusnya dia lapor ke meja check-in. Ya memang regulasinya begitu. Untuk nanti oleh meja check-in dia bisa nge-switch oleh penumpang yang udah check-in tapi yang tidak berbayar. Gitu. Jadi permasalahannya ada dua ya. Yang pertama si orang yang check-in tadi itu dia nggak memahami secara detail aturan penerbangan. Ya, itu yang pertama. Khususnya aturan check-in. Regulasi check-in. Diamplifikasi lagi sama netizen yang sosokan jago ngoding lah. Nah, ya. Itu lain lagi tuh. Nanti bisa gue jelasin. Nah, yang kedua, ada over ekspektasi terhadap layanan penerbangan. Oke, over ekspektasi ya. Over ekspektasi. Ya. Yang ini itu tadi yang harus kita tegaskan ya untuk edukasi buat teman-teman. Jadi pada prinsipnya regulasi penerbangan ini khusus untuk penerbangan ya, maskapai itu tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi ya, harus underline nih, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kondisi yang menyertai penumpang. Berarti apakah dia seorang anak kecil, lansia, atau nggak bertanggung jawab? Butuh kursi roda atau apa? Nggak bertanggung jawab. Gitu. Ya, jadi maskapai sekali lagi, mau itu check-in yang berhadapan ataupun yang apalagi yang online, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kondisi yang menyertai penumpang. Gitu. Karena itu nggak bisa dikontrol. Orang pada waktu beli tiket baik-baik aja. Mau berangkat stroke, butuh kursi roda. Iya. Nah, kan nggak mungkin bisa diketahui lah maskapai dan bukan tanggung jawabnya maskapai. Betul. Kecuali emang dia pada saat pesen tiket udah minta kursi roda ya. Betul. Nah, maskapai harus sediain. Oleh karena itu, ketika ada calon penumpang yang membutuhkan layanan tambahan namanya, membutuhkan atensi khusus, ya, dia wajib mendeklar. Oh iya, oke. Ya, dia declaring itu ya, declare. Iya. Nah, declaring itu di mana menurut regulasi? Iya, di counter check-in. Iya, di meja check-in. Gitu. Nah, web check-in gimana? Bisa di-coding begini-begini? Nggak bisa. Web check-in itu cuman extension. Gitu. Oleh karena itu, berarti di backend dia cuma sebagai extension doang. Udah pasti pada waktu dia web check-in, dia nggak ngebaca tulisan yang kecil-kecil di depan itu. Saya setuju dengan ini, nggak bakalan dibaca. Kalau dia baca, itu udah jelas di situ. Penumpang yang membutuhkan atensi khusus tadi, itu dikecualikan dari web check-in. Termasuk orang yang sakit, membutuhkan bantuan, ya. Anak kecil yang berpergian tanpa orang tua, pendamping, pendamping. Kemudian infan, anak kecil, balita yang belum bisa ini sendiri. Itu kalau si ibu itu yang web check-in itu ngebaca itu, ya dia pasti nggak bakalan web check-in. Dia pasti langsung datang ke bandara lebih awal. Ya, jangan dibalik. Web check-in ini harus bisa deteksi. Enggak dong. Yang bikin web checking dia itu berdasarkan regulasi. Regulasi yang berkebutuhan khusus harus lapor di counter check-in. Nggak boleh lewat web check-in. Iya. Jadi nggak perlu yang web developer web check-in-nya harus bikin program kontrol filter buat yang begini. Yang ibu hamil nggak tahu gitu ya. Karena gua sendiri pernah mengalami istri gua hamil muda, harusnya nggak boleh terbang. Akhirnya di penerbangan dia keguguran, jadi pesawat sampai divert pada waktu itu ke Thailand. Ya, perjalanan dari Mekah, dari Jeddah, mau kan habis umroh tuh. Balik kayak pas lagi balik. Pas lagi balik,
ke Jakarta, tiba-tiba pendarahan di tengah perjalanan. Iya. Saat divert ke Bangkok. Jadi istri gua diturunin Di Bangkok. Iya. Langsung bawa rumah sakit. Iya. Ya. Untungnya maskapainya bertanggung jawab. Maskapainya bilang tiket Anda sudah termasuk asuransi kalau ada kejadian kayak gini. Oh iya. Ya. Gitu. Berarti itu ditanggung sama maskapai ya? Ditanggung sama maskapai hanya untuk perjalanannya, tapi biaya perawatan di rumah sakit gua harus tanggung sendiri. Iya, iya. Ya. Tapi paling enggak kayak nyiapin ambulan segala macam dari Disediakan bandara maskapai. sampai ke rumah Iya. sakit maskapai ya? Termasuk pulangnya. Iya. Jadi bahkan nginep di hotelnya pada waktu Pertama kali itu. iya selama perawatan itu Hah? Oh, ditanggung itu. ditanggung. Ya, jadi itu udah bagian dari asuransi. Tapi Iya. khusus untuk perawat, pokoknya yang non kesehatannya dia tanggung. Oh, non kesehatan. Yang non kesehatan, yang pelayanan kesehatannya istri gua dikuret segala macam itu gua bayar sendiri. Iya, iya. Karena itu kan nggak bisa diprediksi kan. Iya, tapi kan ada sebagian juga ditanggung asuransi perjalanan yang Ya, kalau kita bayar asuransi tambahan. asuransi tambahan. Tapi Ya kan disaranin kan kita punya asuransi tambahan kan. nah, itu yang sebagai contoh ya bahwa karena kondisi itu yang tahu cuman si penumpang. Nah, istri gua nggak sadar kalau dia lagi hamil. Oh, ternyata lagi hamil. Dia lagi hamil, dia nggak tahu kalau dia lagi hamil. Gitu. Setelah pendarahan itu dia baru nyadar, oh ternyata gua hamil. Gitu. Ini ya contoh ya. Jadi itu sebabnya kenapa yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan asistensi itu harus datang ke counter check-in. Ya, iya. Ya, jadi itu tadi ya. Pertama ada over ekspektasi, gitu ya. Yang kedua ya memang kesadaran regulasinya kurang. Gitu. Sekali lagi ini yang penting ini supaya nggak ada lagi kejadian gara-gara pengaturan tempat duduk apa segala macam kemudian protes ke maskapai lah begini. Nggak bisa karena kondisi karena memang regulasinya itu maskapai tidak bertanggung jawab terhadap. Pokoknya maskapai cuma bertanggung jawab terhadap penumpang yang normal dalam tanda kutip. Iya, iya. Ya. Seandainya pun ada kebutuhan khusus, dia beli pada saat dia pesan pada saat tiket kan? Iya. Bisa jadi nggak perlu beli sesuatu ya. Bisa jadi maskapai memberikan layanan itu cuma-cuma. Iya, iya. Kayak misalnya kursi roda atau Kursi apa. roda atau apa. Tapi kan harus declare dia. Iya. Sehingga dengan demikian maskapai bisa menyediakan asistensi yang dibutuhkan, petugas khusus, Iya. pengaturan masuk keluar Iya. kabin, nggak boleh duduk di jendela darurat, Ya, gitu-gitu. Jadi dijemput dari gate depan sampai masuk pesawat. ya gitu. nunggu kalau pas masuk dia duluan, Ya, kalau prioritasin keluar dia yang belakangan. paling belakangan. Nah, Ya. kayak gitu. Nah ini kesadaran itu harus dimiliki oleh si calon penumpang. Oh, berarti balik lagi dulu ke yang pernah kita bahas, Smart Packs. Oh, Gue dulu punya tagline namanya Smart Packs, bahwa konten kita ini akan bisa memicu kita menjadi seorang yang Smart Packs. Jadi penumpang itu harus sadar dengan kondisi si transportasinya gitu. ya. Jadi dia ketika ada sesuatu kejadian, dia udah tahu gitu. Oh, ternyata ini udah masuk dalam klausul, ternyata ini nggak melanggar gitu. Ya. Seperti itu. Sama kayak kemarin kan gua terbang ke Taiwan kan. Terbang ke Taiwan itu karena terbangnya grup dan perlu baggage drop, kita tetap lapor ke counter check-in meskipun sudah web check-in. Begitu lapor ke counter check-in, itu mereka ngecek semua dokumen kita dan dia bantu. Seperti misalkan ada dokumen visa yang e-visa kita print sendiri, ada teman-teman kita ngeprintnya hitam putih sama dia, Pak, Ulang. ini harus berwarna. Jadi dia bantuin ngeprint. Itu layanan tambah dia. Iya. Kita nggak perlu bayar lagi. Iya. Ya. Cuman kan itu nggak lazim, gitu kan? Iya. Iya. Ya itu salah satu contohnya. Terus apa lagi?
Bawa vape nggak, Pak? Ya ada yang bawa vape nggak, Pak? Baik itu yang ada di dalam koper maupun karena masuk Taiwan nggak boleh vape. Oh gitu. Ya, Oh iya, vape either disita ataupun kena denda. Gitu. Nah itu makanya ya itu contoh ya. Ya. Ini bukan berkaitan dengan kebutuhan khusus atau yang menyertai penumpang tadi ya. Dalam hal yang begitu aja itu sangat penting. Jadi kalau kita misalkan ngerasa barangkali kita tanpa kita sadari gitu ya, ada yang luput dari perhatian kita, ya sebaiknya datang ke counter check-in. Ya. Itu yang paling aman. Ya sih memang di apa namanya, ya balik lagi sih, akhirnya kasihan sama si penumpangnya. Alih-alih dia nggak tahu bahwa kondisinya dia seperti itu. Harusnya kan dia mungkin, ya balik lagi masalah, bagi gue ini masalah etika orang pada saat memposting ya. Kayak tadi yang masalah Tumblr itu kan balik ke masalah etikanya dia. Mungkin kalau dia postingnya dengan etika yang benar-benar sesuai dengan ininya. Nah, seringkali kan orang posting, kalau menurut saya, dia posting whatever itu, orang posting itu selalu dia memposisikan dirinya itu benar. Oh iya. Nah, itu problemnya. Padahal belum tentu. dan kadang ini yang pernah juga sempat gua ngomongin, dan kadang dia misalnya sadar bahwa dia salah gitu. Nah, dia menyembunyikan itu. Oh, jadi memang sengaja ya? Ya bukan sengaja bahwa harusnya nggak kayak gini nih, tapi dia tahu bahwa ada misalnya. Jadi ada yang dia sembunyiin gitu. Oh, misalnya emang ada satu kesalahan dari maskapai misalnya, tapi ada juga satu kesalahan dari gua. Tapi gua nggak akan mau ngomong kesalahannya gua gitu. Tapi kalau dari kronologis yang kasus ini ya, itu nggak ada sih kesalahan dari maskapai. Oh iya. Ya, maskapainya nggak salah. Termasuk ketika maskapainya menawarkan pindah tempat duduk tapi dengan bayar, ya karena memang itu memang jualannya dia. Iya. Pesawatnya kan LCC ya. Ini kan Citylink ya, Citylink. Termasuk LCC. Nah itu itu juga harus disadari oleh penumpang. Iya. Jadi nggak bisa nuntut di luar di luar dari istilahnya standar yang diberikan oleh si maskapai itu. Kalau kata netizen travel yang expert, dibilang kalau memang lu sayang anak, harusnya dari awal lu udah beli kursi yang berduaan. Iya. Gitu. Ya mungkin karena orang ini nggak tahu bahwa web check-in itu kalau dia pengennya kayak begitu semua itu, ya harusnya dia nggak terbang pakai Citylink. Mestinya dia pakai pesawat charter. Yang dia sendiri gitu. Iya benar. Jadi mungkin kalau gue lihat sih mungkin memang itu ada satu memang ketidaktahuannya dia aja sih. Iya, dalam hal ini, dalam kasus ini mungkin ketidaktahuan. Iya, cuman dia menarasikannya itu di sosial media seperti menyalahkan salah satu pihak. Karena kan dia kayak membangun isu bahwa kok airline misahin gue sama anak gue sih gitu. Karena waktu anak gue masih kecil juga gue minta layanan khusus ya itu tadi ya, pengaturan tempat duduknya. Bisa kok dilayani dan nggak perlu bayar lagi gitu. Tapi ya itu tadi harus di counter check-in. Dan selama kursinya tersedia. Betul. Dan bahkan pun ya ini yang salah satu yang tadi lo bilang tadi itu, bahwa airline itu nggak tahu menahu soal nggak bertanggung jawab terhadap kondisi yang menyertai calon penumpang. Makanya kan ada kasus penumpang di kursi darurat dipindahin. Karena airline memang nggak tahu kan bahwa di kursi darurat itu ya ternyata yang duduk kok kayak kakek. Jangankan kalau begitu. Ketika calon penumpang itu sudah masuk ke dalam cabin,
maka yang bertanggung jawab terhadap pengaturan di dalam itu adalah aircrew, bukan lagi posternya. Bukan lagi yang orang depan. Gitu. Bukan lagi counter check-in, tapi tuh makanya lewat flight attendant pramugari misalnya nggak bisa ngehandle purser sampai nggak bisa ngehandle akhirnya captain. Ya, keputusan udah top levelnya captain lah. Kalau captain no go udah. Iya. Lo turun atau gua nggak terbang, pilih mana gitu. Pilih mana Iya. gitu. Nah, itu sebabnya kenapa bahkan sampai ketika kita sudah duduk di pilihan seat yang favorit kita, yang favorit kita di emergency gitu ya. Si pramugarinya atau pramugaranya tetap datang dan nanyain ke kita apakah Bapak bersedia pindah. Enggak bersedia. Oh, kalau ada dalam kondisi darurat bisa menghandle bla 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 ini. Baru mengatakan harus membaca ini, harus ini. Pokoknya ada treatment khusus lah. Iya, gitu. Bapak kalau kita nggak bersedia, saya nggak milih duduk di sini, cuman harus pindah. Ya sudah, cari tukar siapa yang bersedia kan gitu. Iya. Dan dia harus mau ya. Harus mau, gitu. Nah itu, ya begitu itu harus harus disadari karena ini memang highly regulated ya. Ya makanya kita bikin channel IDPEX ini kan tujuannya untuk itu. Goalnya gue sih sebenarnya itu tadi SmartPEX itu. Ya. Jadi kita sebagai penumpang juga harus paham lah posisi kita seperti apa, kondisi kita seperti apa. Pemilik transportasi itu kan bisnis ya. Mereka punya regulasi sendiri. Selama bisnisnya dia nggak melanggar regulasi ya. Oh ya. Bener dong? Iya betul. Dan regulasi itu kan on top dari bisnisnya. Itu kan regulasi itu kan gunanya dua. Yang pertama keselamatan. Iya. Yang kedua kenyamanan. Betul. Dua itu udah. Kalau transportasi publik itu. Dewanya. Iya. Jadi kalau any kind yang bertentangan dengan dua itu, ya itu nggak boleh. Iya. Ya mungkin kalau dari dua regulasi itu ternyata bagi kita adalah bukan sebuah kenyamanan, berarti masalahnya dari kita, bukan dari regulasi itu. Nah, karena kan kalau yang dari sisi bisnisnya, tingkat kenyamanannya itu kan merupakan bagian dari bisnis. Ya, tingkat kenyamanan itu. Ya, betul. Kenyamanan itulah yang dibisniskan gitu dalam konteks ini. Kalau keamanannya nggak boleh ditawar. Ya. Itu udah strict ya? Iya, itu nggak ada hubungannya. Mau bayar berapa aja kalau nggak aman nggak bakalan dikasih gitu. Tapi kalau kenyamanan bisa dijadikan bisnis opsional ya. Bisnis tambahan lah. Ya kalau kita naik kereta ekonomi, iya meskipun sekarang udah AC semua, tapi tetap aja kursinya nggak bisa full reclining ya kan. Recliningnya cuma 45 derajat, bahkan mungkin cuma 30 derajat gitu kan. Gitu kan, tapi dan kita nggak bisa nuntut itu karena memang standar kenyamanan untuk ekonomi segitu. Ya, kalau yang lebih nyaman lagi ya mesti yang eksekutif. Atau yang lebih luxury lagi gitu. Nah sama juga penerbangan juga begitu. Ya kalau kita mau yang kursinya sedikit legaan ya jangan naik yang gisi-gisi gitu kan gitu. Betul. Itu jadi ya itu yang harus disadari gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi sebuah diskusi yang bisa mengedukasi ya.